warung kopi abang ini? Ya, ada. Nah, ini siapa? Salah satunya itu RI1, Pak RI1 ya? Jokowi. Ya. Pak Jokowi pernah datang sini? Datang sini, ya. Sobat, Pak Jokowi, presiden kita, pernah datang berkunjung di warung kopi Ameng Kopi ini, sobat. Nah, jadi gimana ceritanya tuh? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bertemu dengan saya Pak Wahyu di channel Ngobrol Bareng bersama Wahyu Pribowo. Sobat, saat ini saya berada di Jalan Haji Abbas. Jalan Haji Abbas di warung kopi Ameng Kopi. Warung kopi Ameng Kopi, sobat. Kali ini saya ingin ngobrol bareng bersama owner Ameng Kopi, pemilik Ameng Kopi. Mari sobat, kita langsung aja masuk ke dalam. Sobat, ini para pengunjung. Nah, pengunjung. Ini karyawan-karyawannya. Nah, sobat, karyawannya. Nah, ini para pengunjung, sobat. Ramai sekali, sobat. Nah, ini beliau owner atau pemilik Ameng Kopi. Halo, Bang Ameng. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat, Bang? Ya. Gimana? Ini, Bang, mohon izin nih. Mohon izin, saya ingin ngobrol nih sama Bang. Minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Bang Ameng, warung kopi Ameng Kopi ini kan saya lihat nih kan banyak nih, sudah banyak buka cabang-cabang. Ada di Pontianak dan di luar daerah juga. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ini saat Bang Ameng merintis dari awal, itu gimana ceritanya? Nah, kalau histori kita ya, awalnya itu sih pertama dimulai dari orang tua, itu tahun 70-an. Tahun 70-an ya? Ya, itu beliau usahanya produksi bubuk kopi. Oh, bubuk kopi. Ya, bubuk kopi, dan itu memang beliau secara tradisional sih produksinya. Jadi semua serba sendiri, dari mulai sangrai, goreng kopinya, ya kan? Oh, dari sangrai kopi, goreng kopi. Itu dijual. Nah, itu juga belum ada branding apa segala. Iya. Nah, itu di waktu mulai usahanya orang tua. Iya. Nah, setelah orang tua meninggal tahun 95-an itu, nah kita mulai belajar juga, melanjutkan. Nah, 95 ya, Bang ya? ya, cuman waktu itu memang bisnisnya udah nggak terlalu lancar sih, meninggal orang tua. Nah, jadi saya sempat vakum juga, saya kerja kantoran gitulah. Iya. Nah, itu pada saat sambil kuliah juga. Nah, kerja terus ingin coba ya usaha sendiri lah ya. Iya. Nah, mulailah saya coba-coba buka warung kopi yang di sini, di sini. Awalnya tahun 2002. Oh, tahun 2002 ya? Iya. 2002. Iya, 2002. Nah, 2002 mulai buka warung kopi di sini. Awalnya juga masih kecil sih, mejanya cuma berapa buah gitu ya kan. Iya. Ya, sambil belajar bikin minum kopi lagi. Nah, kita basicnya kan dari bubuk kopi. Oh Jadi iya. waktu buka warung kopi memang sambil belajar lagi gitu. Belajar Nah, lagi. ada teman-teman beberapa orang yang pernah bekerja sebagai barista Iya. tradisional, Iya. ngajarin ya untuk
awalnya juga kita modal juga banyak dibantu oleh keluarga, om, Siapa orang yang tua. bantu, Bang? Ada om saya Oh, yang, om. yang awalnya yang punya rumah ini Oh, juga yang punya rumah ini juga. ya bantu. Ya, jadi kita ya rintis dari kecil lah. Nah, setelah berapa tahun, nah, mulai ada perkembangan makin ramai gitu. Keramaian. Sobat, Bang Aming ini itu dulunya itu warung kopi ini dari orang tuanya. Terus orang tuanya meninggal tahun 95 ya, Bang Aming ya, tahun 95. Terus dilanjutkan oleh beliau. Tapi beliau itu saat itu sambil kuliah dan bekerja. Terus mulai merintisnya itu tahun 2002, sobat. Nah itu saya ingin tanya lagi nih, Bang Aming. Setelah abang merintis awal itu, saat itu sudah ada karyawan belum? Awalnya belum ada sih. Belum ada, belum ada karyawan ya. Jadi ya sering saya ini sih dibantu juga sama dulu ibu saya yang paling ini mendampingi. Oh, kan, dibantu oleh saya. ibu. Nah, ibu saya. Nah terus ya makin lama-lama kita ada karyawan inilah part time gitu, kayak ada anak tetangga yang sambil sekolahan. Oh, juga, sambil dia sekolah bantu-bantu sambil bantu gitu. ngantar gitu ya kan. Iya, iya. Nah, ya seperti itu sih awalnya. Sobat, tidak mudah saat merintis usaha ya sobat ya. Jadi Bang Aming ini gigih merintis usahanya dari awal, bahkan tidak punya karyawan. Gitu sobat. Nah gini Bang, saya mau tanya lagi, mulai majunya usaha abang ini itu tahun berapa Bang? Mulai majunya? Nah, begitu kita buka awalnya kan yang banyak datang itu teman-teman, ya kan, mantan rekan kerja. Iya. Makin berkembang itu makin banyak dari mulut ke mulut, kan ada pelanggan yang merasa cocok dengan kopi seduhan kita. Iya. Nah mulailah makin berkembang itu 1-2 tahun itu udah makin ramai. Dan setiap tahunnya selalu berkembang sih kalau waktu itu. Berkembang dan setelah berapa tahun saya mulai menambah karyawan ya kan. Saya terus mulai coba juga ini buka cabang gitu. Terus mulai buka cabangnya itu di tahun berapa Bang? Dan berapa cabang? Awal-awal buka cabang? Awalnya cuma satu sih di Jalan Ilham. Oh, Jalan Ilham yang di Kota Baru tuh ya? Iya. Awalnya buka cabang satu di situ. Ya, Nah, terus? itu kerjasama juga ya. Nah setelah buka sekian lama, nah tahun 2018, nah ada beberapa teman yang punya pengalaman bisnis lah di bidang ekspansi usaha juga ya kan. Iya. Jadi ngajak bareng-bareng kita kembangin brand Aming Coffee ini lebih meluas lagi keluar daerah segala. Nah sejak saat itulah kita ini mulai lebih gencar buka dalam skala yang lebih cepat lagi. Terus yang luar daerah tuh mana-mana ya? Luar daerah kita ada di hampir semua kabupaten di Kalbar sih. Ya kalau di Kalbar tuh kita ada di Singkawang, Mempawah, nah terus Sanggau, Sintang, Melawi, Ketapang. Nah, di Pontianak sendiri kita ada 6. Oh, Pontianak ada 6 ya? Nah, terus di luar Pontianak itu di Jakarta juga ada beberapa toko. Yeah. Terus di Tangerang, Bogor, Bandung juga ada Jogja, Solo juga ada. Jogja, Solo juga ada. Ya.
sobat, ternyata Bang Aming ini sukses saat mengembangkan warung kopinya meluas sampai luar daerah. Terus sobat, kita dengarkan lagi cerita-cerita dari beliau. Begini Bang, saat sekarang ini berapalah jumlah karyawan Abang nih sekarang? Nah, kalau Keseluruhan. keseluruhan saya kurang hafal juga sih karena ya, tapi yang pastinya sih ada ratusan orang sih kalau jumlah Ratusan orang karyawan. Ya. Kan ada di bagian produksi, terus di setiap toko juga lumayan. Terus ada enggak dari pihak keluarga yang ikut bekerja di usaha Bang? Nah, saya punya adik-adik itu juga kita bareng-bareng kembangin ini Aming Coffee ini. Jadi yang di Jalan Ilham itu saya barengan dengan adik perempuan saya. Nah, kalau yang di Haji Abbas ini barengan dengan adik-adik saya. Nah, kalau yang untuk pengembangan yang manajemen Aming Coffee yang buka di luar yang lebih modern itu kita ada patungan buka satu perusahaan lagi dengan teman-teman. Jadi bareng-barengan kembangin brand Aming Coffee ini, coffee shopnya kemana-mana itu menggunakan bendera perusahaan ini. Jadi bukan saya sendiri sih. Patungan lah sama teman-teman bawa brand Aming Coffee ini ya, brand Aming Coffee. Jadi begini sobat, jadi Bang Aming ini brandnya ini dipakai oleh teman-temannya, istilahnya kerjasama. Jadi setiap usaha atau cabang-cabang baru yang kerjasama dengan teman-teman beliau itu bawa nama Aming Coffee. Jadi karena brand Aming Coffee ini udah dikenal ya Bang ya, udah dikenal ya, banyak dikenal. Terus begini Bang, selain karyawan udah kita tanyakan, suka dukanya yang saya ingin tahu, suka dukanya Abang saat baik merintis atau sesudah sukses ini, itu suka dukanya gimana Bang? Ya, kalau suka duka itu misalnya pada saat kita baru mulai merintis itu memang semuanya kerja sendiri, merangkap ya kan, kita bikin kopi, kita juga jadi kasir, kita ngantar, bersih-bersih, dari buka toko juga ya. Dari buka toko sampai tutup itu kita jaga seharian, ya lumayan capek sih. Ya. Nah, terus tantangannya lagi misalnya awalnya kan sepi, bagaimana supaya ramai ya kan. Nah, terus waktu mulai buka usaha misalnya, kadang ketika ramai kita kekurangan karyawan atau ada karyawan yang berhenti. Nah, itu kan juga lumayan lumayan tantangannya lumayan besar juga. Nah, seperti itu sih bro, tantangannya mulai dari SDM. Terus kalau untuk sukanya ya kan, sukanya kita bisa melihat dari awal bisnis kita berkembang terus, nah, itu kan kita ada kepuasan gitu ya, seperti itu sih. Ada kepuasan tersendiri lah ya. Ya. Nah, terus kalau tantangan yang lumayan berat itu kemarin pada saat pandemi itu ya kan. Ya, pandemi itu kan namanya warung kopi, apalagi warung kopi model kita seperti ini kan, biaya operasionalnya lumayan besar dan harus ramai supaya bisa nutupin biaya. Pada saat pandemi itu kan nggak boleh ramai. Nah, itu tantangan yang lumayan berat itu. Jadi memang kita bersyukur pandemi itu udah bisa dianggap inilah sudah lewat lah ibaratnya lah ya. Nah, jadi kita sekarang fokus lagi ya, fokus di inilah gimana supaya bisnis bisa kembali lancar seperti dulu lagi gitu. Amin.
Dan juga tadi kan abang bilang kan yang agak sulit saat pandemi ya bang ya. Waktu itu kan saat pandemi kan banyak warung-warung kopi ditutup bang ya, ditutup atau tidak boleh buka itu bagaimana cara abang untuk bagaimana ya dalam hal ini gitu bang? Nah, kita siasatinya itu ya memang kita bersyukur waktu itu tutupnya nggak lama sih. Terus dan kita masih diberikan kesempatan untuk menjual secara online atau yang take away itu. Nah, kebetulan kita memang sudah punya basis customer militan ibaratnya lah, mengopi Aming yang setiap hari selalu pesan ya kan. Jadi ketika ditutup kita masih bisa jual pesan antar ya online. Terus kita juga punya ini usaha bubuk kopi. Nah, bubuk kopi itu kan berjalan terus. Nah, itulah yang menopang bisnis kita tetap masih bisa survive selama pandemi itu juga. Terus begini bang, ada nggak penikmat kopi? Kalau yang datang ini kan rata-rata penikmat kopi ya bang ya, penikmat kopi yang dari luar daerah sampai datang ke warung kopi abang ini. Ya, ada. Nah, itu siapa? Salah satunya itu RI1, RI1 Pak Jokowi. ya? Pak Jokowi pernah datang sini? Sini, ya. Coba Pak Jokowi, presiden kita, pernah datang berkunjung di warung kopi Aming Kopi ini, sobat. Nah, jadi gimana ceritanya tuh? Ya, jadi awalnya kita juga kaget, soalnya memang tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada Tidak ada persiapan ya? Ya. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada. Tidak ada, Jadi ya? kan misalnya malamnya dia mau ke sini, Ya. sorenya kita baru dikasih tahu, Ya. tapi itu juga belum dipastikan, cuman Ya. ada istilahnya rencana dari gitu. tim pas pampres yang Pas singgah melihat lokasi, dan ini ibaratnya mempersiapkan lah kemungkinan katanya RI1 mau ke sini gitu. Iya, iya. Ya kan, jadi kita baru itulah baru bersiap-siap. Nah, malamnya beliau datang gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sobat, ternyata Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pernah datang ke tempat beliau ini. Terus begini Bang, sebelum kita tutup, saya ingin abang memberi pesan-pesan untuk sobat-sobat yang ada di rumah, untuk para anak-anak muda yang di rumah sana, sejenis motivasi lah, motivasi. Ya, kalau saya sedikit sharing pengalaman aja lah ya. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi saya, usaha ini memang butuh konsistensi, kerja keras, dan ini proses lah supaya kita bisa makin baik lagi. Jadi tidak dari pengalaman pribadi saya, memang tidak instan sih kalau usaha saya bisa berkembang sampai sekarang. Cuman perlu dicatat kalau anak-anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif. Lebih kreatif ya? Kreatif. Jadi ide-idenya tuh luar biasa, banyak yang ini inovatif sekali. Jadi, nah tinggal bagaimana konsistensinya aja. Saya lihat banyak anak muda ini kalau mereka konsisten dan inovasi terus, banyak yang jauh melebihi kita yang sudah ini ibaratnya ya sudah lumayan lama lah berkecimpung di bidang bisnis ini gitu ya. Sobat, demikianlah ngobrol bareng saya dengan Bang Aming, pemilik usaha ini, owner usaha ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share.
Sampai ketemu dengan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dah.